Halo anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan video ini silakan anak-anak mengisi kolom komentar dengan menuliskan nama dirinya sebagai bukti telah mengikuti pembelajaran ini, dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng dan klik pada like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran pada kali ini dengan berdoa. Ikuti Bapak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dan kita miliki bermanfaat bagi kita dan tercapai cita-cita, dan kita diselamatkan, dipimpin oleh Allah mulai dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang isi kandungan surat Al-Infitor, At-Takwir, dan Abasa. Sedikit untuk kita mengingat kembali sebagai renungan kita tentang kisah Abdullah bin Umi Maktum yang bagian daripada Asbabun Nuzul surat Abasa, bahwa Abdullah bin Umi Maktum pernah meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat berjamaah di masjid karena terasa berat di perjalanan akibat kebutaan dan tidak ada yang mengantarkannya menuju masjid. Kemudian sejenak Rasulullah SAW mendiamkan, seolah sebagai tanda setuju. Namun ketika Abdullah bin Umi Maktum hendak pergi meninggalkan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau dengar suara adzan?" "Saya mendengar, wahai Rasulullah." Jawabnya, tidak ada keringanan bagimu untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Pesan lembut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa seorang yang buta saja tidak diperkenankan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita yang diberi Allah dengan kesempurnaan. Tentu harus dijaga dan diusahakan sholat berjamaah di masjid dengan istiqomah. Tentunya begitu anak-anakku sekalian ya. Tuh. Selanjutnya, sebagaimana pada buku yang anak-anak bawa, itu bahwa bab pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mim sukun atau hukum bacaan mim mati. Tujuan dari pembelajaran ini kita diharapkan setelah belajar ini bisa memahami dan mengetahui hukum-hukum bacaan mim mati atau mim sukun. Termasuk juga yang terdapat di dalam surat Al-Infitor, At-Takwir, dan surat Abasa. Hukum bacaan mim sukun atau mim mati itu ada 3. Artinya bahwa mim mati atau mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 itu, maka ada 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah ikhfa safawi atau dibaca samar-samar. Yang kedua idgham mimi atau idgham mislen. Nah, orang bilang dibaca, dileburkan, dan atau didengungkan. Dan yang ketiga adalah idhar safawi, yaitu dibaca jelas. Oke, satu persatu. Disebut hukum bacaan ikhfa safawi apabila mim mati atau mim sukun itu bertemu dengan huruf ba setelahnya. Pak saja ya. Kemudian disebut hukum bacaan idgham mimi atau idgham mislen
apabila mim sukun tersebut bertemu dengan huruf mim. Nah, selebihnya apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu selain ba dan bertemu selain huruf mim, itu disebut dengan idhar safawi. Jumlahnya ada berapa? 28 dikurangi 2 berarti 26 huruf. Oke. Tuh. Kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah idgham mislain dulu ya, atau islamimi. Yaitu apabila ada huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Tadi di atas sudah kita bahas. Cara membacanya adalah sempurna didengungkan atau dileburkan suaranya ya. Contohnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha 'alaihim mu'sadah. Nah, yaitu ada mim mati bertemu dengan mim. Nah, maka disebut dengan idgham mislain atau idgham mimi. Pada ayat di atas terdapat bacaan idgham mislain atau idgham mimi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim gitu. Yang B adalah ikhfa safawi, yaitu apabila ada huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya adalah samar-samar dan didengungkan. Contohnya adalah tarmihim bihijarah. Nah, pada ayat di atas terdapat bacaan ikhfa safawi karena ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Ada di garis di bawahnya itu ya. Hukum bacaan yang terakhir adalah yang C adalah idhar safawi, yaitu apabila ada huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf selain huruf mim dan huruf ba tadi. Maka cara membacanya jelas tanpa didengungkan, namanya idhar itu jelas. Contohnya alhamdulillah. Nah, itu ada mim mati bertemu dal. Pada ayat di atas terdapat bacaan idhar safawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf dal yang bukan huruf mim atau huruf ba, begitu. Nah, kita sekarang anak-anak ya sudah tahu ada hukum bacaan mim mati atau mim sukun, ya kan? Itu ada tiga hukum bacaan. Coba mari kita lihatin, ya kita lihat di bukunya, kita cari, kita terdapat hukum-hukum bacaan mim sukun yang terdapat dalam surat Al-Infitor, At-Takwir, dan Abasa. Jadi di sini ada dalam surat Al-Infitor terdapat wa inna alaikum lahafidin. Nah, di situ ada bacaan idhar safawi. Kenapa? Karena ada mim mati bertemu lam. Nah, ini yang ada di garis bawahi. Kemudian di dalam surat At-Takwir di situ ada hukum bacaan mim mati juga. Liman syaa minkum. Nah, ini minkum. Nah, ini minkum ayyastafkim. Nah, mim mati bertemu dengan huruf hamzah, dibaca dengan idhar safawi. Nah, dan yang terakhir adalah dalam surat Abasa ya. Nah, mata'allakum wali an'amikum. Nah, ini mata'allakum wali an'amikum. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan huruf wawu. Nah, bacaannya idhar safawi. Nah, dari sini kenapa? Ya semuanya karena mim mati bertemu dengan selain huruf ba dan huruf mim, maka disebut huruf idhar safawi, artinya bacaannya jelas. Itu nanti anak-anak juga bisa melihat atau mencari di surat-surat yang lain berkaitan dengan hukum bacaan mim mati ini. Oke. Baik anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran ini anak-anak silakan jangan lupa mengisi daftar hadir
dengan memberikan nama, menulis nama pada kolom komen atau komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tanda lonceng. Baik, perlu kita refleksikan beberapa pelajaran yang baru saja kita pelajari, biar kita bisa menyimpulkan dan bisa menjadi kata kunci gitu bagi kita. Yang pertama adalah idgham mimi atau idgham mislen, yaitu apabila mem mati bertemu dengan huruf mim, jadi sama-sama hurufnya dibaca mendengung atau dengung gitu. Kemudian yang kedua, ikhfa safawi, yaitu apabila bertemu dengan huruf ba. Nah, maka bacaannya adalah samar. Dan yang terakhir, izhar safawi, nah, yaitu apabila bertemu selain huruf mim dan ba, maka dibaca jelas. Dan mudah-mudahan anak-anak menjadi paham di sini ya. Nah, itu bahwa kata kuncinya hanya mislen itu ketemu dengan mim, ikhfa safawi bertemu dengan huruf ba, nah, dan selainnya disebut izhar, gitu aja. Itu aja, mudah-mudahan bisa menjadikan kata kunci kita untuk agar tidak mudah lupa. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran yang ketiga ini pada bab yang pertama ya, bab ke-1 kita sudah selesai dari 3 kali pertemuan, jadi pertemuan yang ketiga. Nah, untuk penilaian nanti akan Bapak informasikan di kemudian ya melalui grup. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, silakan anak-anak berdoa sendiri-sendiri ya. Tunggu. Oke, sekian pelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.